Kalian tahu negara di Asia Tenggara yang memiliki sistem kesehatan terbaik di dunia? Ya, negara itu adalah Singapura. Bahkan World Population Review, yaitu organisasi nirlaba independen, menempatkan Singapura di posisi ke-6, berbanding jauh dengan negara tetangganya yaitu Indonesia, berada di urutan ke-92. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih cara Singapura menerapkan sistem layanan kesehatannya sampai bisa ranking 6 kayak gitu? Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Kalau kita coba ngulik lebih dalam kualitas sistem kesehatan di Singapura, dapat kita lihat dari dua indikator, life expectancy dan infant mortality rate. Angka life expectancy atau harapan hidup ada di 84 tahun, dibandingkan Indonesia yaitu 71,5 tahun. Nah, sedangkan angka infant mortality rate atau laju kematian bayi berada di angka 2,59, dibandingkan Indonesia itu jauh di angka 20. Namun yang jadi pertanyaan terbesar terkait layanan kesehatan adalah soal pembiayaan. Karena yang namanya layanan medis di mana-mana selalu menghabiskan uang yang nggak sedikit. Di Singapura sendiri terdapat program proteksi kesehatan yang cukup unik namanya, yaitu 3M. Apa sih itu 3M? 3M adalah kepanjangan dari MediSave, MediShield, dan MediFund. Tiga istilah ini merupakan program proteksi kesehatan yang berlaku di Singapura. Nah, untuk MediSave sendiri, pemerintah Singapura mewajibkan pekerjanya untuk menabung 20% pendapatan per bulan. Nah, dari porsi tersebut, 7-9,5% gaji per bulan ditabung ke dalam akun MediSave yang bisa dipergunakan untuk membayar layanan kesehatan. Tabungan ini akan terus di top up per bulan hingga mencapai batas $43.500 atau kurang lebihnya 500 jutaan lah. Nah, setelah mencapai batas, alokasi tabungan akan dipergunakan untuk akun lainnya. Gampangannya sih, MediSave ini biasanya digunakan untuk pengobatan yang berbiaya rendah. Untuk MediShield sendiri, sederhananya digunakan ketika biaya di akun MediSave sudah nggak mencukupi lagi. MediShield biasanya digunakan oleh orang-orang Singapura ketika menderita penyakit-penyakit yang memerlukan biaya pengobatan yang lebih tinggi, seperti misalnya kanker, stroke, kelainan darah, jantung, dan lain-lain. Untuk pembayaran premi MediShield bersumber dari akun MediSave. Nah, M yang terakhir adalah MediFund, merupakan pembiayaan kesehatan untuk warga negara Singapura ketika saldo yang ada di MediSave dan MediFund gak mencukupi lagi. Maka MediFund akan mengambil alih pembiayaannya. Sumber pembiayaan MediFund sendiri murni langsung dari pemerintah Singapura. Selain pembahasan soal sistem pembiayaan kesehatan yang unik di Singapura, Singapura juga terkenal dengan promosinya terkait wisata medis. Pada tahun 2003, Menteri Kesehatan Singapura meluncurkan program Singapore Medicine untuk mempromosikan Singapura sebagai pusat medis regional. Bahkan lebih dari 200.000 orang asing mengunjungi Singapura untuk mendapatkan layanan medis. Hal ini berbanding lurus dengan efisiensi dan efektivitas layanan yang baik, pelayanan yang cepat, kelengkapan alat-alat medis, serta ketersediaan tenaga medis yang profesional. Maka wajar aja banyak orang yang mau berobat ke Singapura demi mendapatkan kesembuhan, termasuk orang-orang Indonesia. Namun di sisi lain, sebagus-bagusnya sistem layanan kesehatan di Singapura, Singapura masih menghadapi suatu tantangan dalam sistem layanan kesehatannya, yaitu kekurangan tempat tidur di rumah sakit. Bahkan masalah ini sudah terjadi sejak tahun 2010 loh. Ditambah lagi dengan melonjaknya kasus COVID-19 beberapa tahun lalu. Memang kita Indonesia nggak bisa memungkiri soal ranking Singapura dalam sistem kesehatan terbaik di dunia. Meskipun kita tetanggaan, kita nggak perlu malu. Justru semakin dekat jarak semoga menjadi kesempatan kita untuk banyak belajar dan bekerja sama dalam hal peningkatan kualitas layanan kesehatan di negara kita Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam sehat.